Coba deh kita jujur sama diri sendiri. Fokus kita tuh lebih sering kemana sih? Ke kelebihan kita? Atau justru ke kekurangan kita? Nah hari ini kita bakal kupas tuntas pertanyaan yang kelihatannya sepele ini, tapi jawabannya, wow, bisa mengubah cara kita memandang hidup. Oke, kita mulai langsung ya. Saya mau kasih Anda satu pertanyaan. Anggap ini tes kecil. Coba deh sekarang sebutin atau tulis deh 3 kelebihan yang Anda punya. Pertanyaan yang sama ini pernah ditanyain seorang pastor ke anak-anak SD. Gimana? Udah kepikiran 3? Susah ya? Sekarang kita balik lagi ke kelas tadi. Soalnya, yang terjadi selanjutnya itu menarik banget. Pertanyaan yang kelihatannya gampang itu ternyata bikin satu kelas hening. Coba bayangin deh suasananya. Sepi. Anak-anaknya pada gelisah, bingung mau nulis apa. Kertas di depan mereka kosong melompong. Sampai ada satu anak yang nulis itu pun ragu-ragu banget. Kadang-kadang nurut sama ibu. Lihat kan, kata kuncinya itu kadang-kadang. Gak yakin sama kelebihannya sendiri. Terus pastornya ngebalik pertanyaannya. Oke, sekarang coba tulis 3 kelemahan kalian. Dan creng! Tiba-tiba kelas yang tadinya sepi langsung rame. Semua langsung nulis, semangat banget. Beda banget kan sama yang tadi? Kontrasnya itu loh kelihatan jelas. Puncaknya nih, ada satu anak yang nyeletuk. Cuma 3 pastor, saya bisa nulis 10. Nah, kalimat ini dia intinya. Kenapa ya? Nyebutin kekurangan kita itu rasanya jauh lebih gampang. Bahkan, kok kayaknya lebih seru gitu. Nah, ini nih yang jadi pertanyaan besarnya. Kenapa sih kita ini kayak udah disetting dari sananya buat ngelihat yang jelek-jeleknya aja? Ini cuma kebiasaan? Atau jangan-jangan ada alasan yang lebih dalam lagi? Ternyata ada alasannya loh, salah satunya ya lingkungan kita. Coba deh ingat-ingat, kita kan lebih sering ditegur kalau salah daripada dipuji kalau benar, ya kan? Jadi ya otomatis kita jadi lebih fokus ke kesalahan. Tapi ada juga yang namanya bias negatif. Nah ini nih setelan pabrik dari otak kita. Sejak zaman dulu, otak kita itu emang dirancang buat lebih peka sama ancaman atau hal-hal negatif, biar kita bisa bertahan hidup. Masalahnya, fitur kuno ini masih ke bawah sampai sekarang, dan jadinya malah bikin kita terus-terusan kepikiran sama kekurangan kita. Oke, cukup ya bahas masalahnya. Sekarang kita cari solusinya. Dan solusinya ini datang dari kisah-kisah yang, wah, luar biasa. Kisah tentang orang-orang yang bisa ngehack otaknya sendiri. Mereka memilih buat fokus sama apa yang mereka bisa, bukan apa yang mereka nggak bisa. Ada sebuah acara di TV, penampilannya bener-bener nggak bisa dilupain. Ada pianis tunanetra, tapi jari-jarinya itu lincah banget di atas piano. Terus ada penari tunarungu, tapi gerakannya pas banget sama irama musik. Mereka ini bukti nyata. Mereka nggak mau didefinisikan sama kekurangan mereka, tapi sama kelebihan yang mereka latih terus-menerus. Sampai-sampai ada yang nonton dan nanya, gimana caranya dia bisa nari pas banget sama musik, padahal dia nggak bisa denger. Nah, ini jawabannya. Dia memang nggak dengerin musiknya, tapi dia ngerasain musiknya. Dia fokus sama getaran di lantai panggung, bukan sama sunyinya telinga dia. Keren banget kan? Ada lagi cerita lain, seorang penyanyi tunanetra. Pas ditanya apa rahasianya, dia jawab dengan simpel, ibu saya bilang suara saya bagus, dan ibu yang kasih saya keberanian buat nyanyi. Coba perhatiin deh, ibunya nggak fokus sama keterbatasan anaknya. Justru, ibunya nunjukin ada pintu lain yang kebuka lebar buat dia, yaitu suaranya yang indah itu. Semua cerita tadi itu sebenarnya ngerucut ke satu metafora yang kuat banget. Metafora ini datang dari siapa lagi kalau bukan Alexander Graham Bell. Kutipan ini bener-bener kena banget. Pintu yang tertutup itu ya kekurangan kita, keterbatasan kita. Itu loh bias negatif yang selalu narik-narik perhatian kita. Tapi di saat yang sama selalu ada pintu lain yang terbuka. Pintu ini adalah kekuatan kita, potensi kita. Jadi pertanyaannya sekarang simpel. Kita mau terus-terusan ngeliatin pintu yang ketutup, atau kita mau cari pintu yang kebuka? Oke, sekarang kita tarik semua pelajaran tadi kembali ke diri kita masing-masing. Ini udah bukan lagi soal anak SD di kelas atau penampil hebat di TV. Ini tentang Anda, tentang saya, tentang kita. Jadi, intinya apa? Intinya adalah kesadaran. Kita harus sadar kalau otak kita ini emang punya penyakit suka ngeliatin pintu yang tertutup. Nah, tugas kita adalah dengan sadar, dengan sengaja, kita putar kepala kita dan cari pintu yang kebuka. Ini bukan hal yang otomatis. Ini latihan, pilihan yang harus kita ambil setiap hari.
Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Kira-kira pintu mana sih yang sebenarnya udah lama kebuka lebar buat Anda? Pintu yang mungkin selama ini nggak kelihatan, karena kita terlalu sibuk meratapi pintu yang udah tertutup. Coba deh cari pintu itu, karena di baliknya ada kekuatan terbesar Anda yang lagi nunggu.